film religi tentang poligami dan ada Fedi Nuril, satu imam dua makmum. Bisakah seorang suami mencintai dua istri? Ibu ingin meminang kamu jadi mantu ibu. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke, Fedi Nuril, tapi nggak ketipu nih, karena ternyata dia nggak beristri dua katanya. Ya, one at a time. Nah, gitu. Jadi 2 kali menikah sebetulnya, bukan poligami. 2 kali menikah. Nah, di sini sepertinya satu imam dua makmum itu ingin mengulang sukses yang surprise ya film Air Mata di Ujung Sajadah. Jadi ada Kemang Unsong sebagai sutradara dan Fedi Nuril sebagai leadnya. Jadi ceritanya Fedi Nuril tuh jadi Arman duda dengan satu anak kecil gitu loh. Nah dia cinta banget sama istrinya, istri meninggal karena sakit, cinta banget sehingga nggak bisa move on. Terus sama ibunya dijodohin sama orang, jadi ibunya tuh buka panti gitu. Terus ada satu tokoh namanya Anika, diperankan Amanda Manopo. Anika, kamu umurnya berapa? 23 atau 24 gitu loh. Oh berarti udah cocok dong kamu punya anak gitu, kata si ibu. Terus ya udah kamu sama Arman aja, ya terserah kita. Jadi kayak gitu. Nah Jadi kayak akhirnya dipaksakan kan. Terus kalau ibunya biasa dengan argumentasi, ibu kan udah tua, udah sakit-sakitan gitu, si Arman gak bisa nolak. Maka dia menikah dengan Anika. walaupun nggak saling mencinta. Nggak pakai hati, dan itu pun akhirnya ketika balik ke rumahnya mereka nggak tidur sekamar gitu kan. Jadi ada satu kamar yang nggak boleh dimasukin nih. Nah itu kamar dia dengan istrinya, mantan istrinya gitu loh. Begitu banyak kenangan yang orang nggak boleh masuk ke situ. Jadi ini filmnya tentang bagaimana akhirnya si Arman luluh terhadap kesabaran dan kesetiaan Anika. Intinya segitu. Gimana menurut lo film? In short, gue akan bilang ini kayak sinetron di layar lebar aja. Oke. Pertama, kalau menurut gue, terakhir gue ngeliat Fedi dan Amanda satu layar kan di film Bila Esok Ibu Tiada ya. Mereka jadi adik kakak gitu. Nah, si Fedi Nuril ini di ensemble Bila Esok Ibu Tiada itu bagus. Selama ini gue mikir, Fedi kenapa jadi lead terus ya? Karena kalau menurut gue ya, kayak masih kaku, terus karismanya nggak memancar gitu kan ya. Di film ya, karena di aslinya ketika kontes atau apa kelihatan dia ada karismanya lah ya. Gitu ya. Tapi Bila Esok Ibu Tiada dia nggak. Dia bagus di situ. Bagus kan? Gitu ya. Nah ternyata di Bila Esok itu gua, oh ternyata dia bisa kok, bagus gitu ya. Di film Satu Imam dia balik lagi ke seperti yang gitu. Dan di beberapa dialog itu memang terasa deliverynya tuh hafalan gitu ya, terasa banget gitu ya. Kayak sinetron dong ya. Ya itu kesimpulannya. Dan terus kalau menurut gue Amanda itu dari ensemble Bila Esok Ibu Tiada dia di titik lemah. Di film ini Big point-nya lah. The weakest link. Nah, di film ini ya dia sama kayak gitu. Jadi over emote kalau menurut gue sih, over emote ya. Gitu ya. Jadi kayak gitu sih kalau menurut gue. Yang gue suka dari film ini adalah art direction gitu ya. Terutama rumah ibunya gitu ya. Itu yang kayak ini studio bukan sih, tapi kalau tanahnya beneran gitu kan ya. Gitu itu bagus gitu ya. Tapi selebihnya ya itu tadi udah flat banget. Sama ada beberapa poin yang mestinya harus digambarkan kalau nggak mau dijelasin ya. Misalnya kayak si Anika itu berinisiatif misalnya ngerombak teras ya dengan dia menanam ya kayak sayuran, buah gitu ya. Dan si Arman marah gitu, marah karena harusnya nanya, karena
dia ada sesuatu di teras itu yang membuat dia terkenal sama istrinya. Tapi itu nggak pernah dijelasin sampai akhir film. Gitu. Padahal ada momen flashback ya. Atau ke-cut ya? Iya. Long editing. Atau memang di script ada tapi nggak di-shoot. Gitu. Kita nggak pernah tahu itu, gitu. Kecuali dikasih tahu. Gitu. Nah, hal kayak gitu sih. Oke. Gitu. Ya gue nonton di OTT aja lah, secara di bioskop juga udah nggak ada sekarang. Ada ya? Ya mungkin masih ada lah di kota kamu gitu. Dan ini karena kita taping ini sekitar 2 minggu atau 3 minggu sebelum 2 mingguan ya, 3 minggu lah sama beberapa hari ke depan filmnya beredar. Ternyata surprise karena gue ngeliat ini formula yang memang ampuh banget, terlepas dari gue suka nggak suka ya, ini ampuh banget nih, tapi nggak kemakan nih gitu sama nggak terlalu laris dari pasar. Iya, malah jauh dari harapan gitu ya. Kalau nggak salah sekitar 150-an ribu di penontonnya. Beda dong, 3 juta loh air mata di Ujung Sajadah. Gitu. Ya udah, kalau memang di kota kamu masih ada dan memang tertarik dengan konsep cerita film ini, sok dikejar mumpung masih ada ya sebelum habis. Kalau memang penasaran dan di kota kamu nggak ada ya tunggu di OTT aja gitu. Kayaknya sih nggak lama lagi gitu. Oke, skor? Ya, skor gue 4. Oke. Gitu. Ya silakan komen yang udah nonton, yang belum nonton silakan. Yang nggak setuju juga boleh gitu kan, nggak harus setuju sama kita. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.